ikhlas ya, kemarin kita masih mulai ya, baru mulai babul ikhlasi wa ihdarin niyyati fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwali al barizati wal khafiyati ya. Setelah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, juga salawat serta salam senantiasa tercurah ke harian baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya mengharap nasta'in billah, mengharap kebesaran Allah, mengharap inayah dan pertolongan Allah, akan kita sama-sama perdalam ya apa yang sudah diajarkan oleh guru kita yang mulia Al-Imam Syarafuddin An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, yang bisa kita lihat pertama kali beliau katakan Bismillahirrahmanirrahim. Maka jangan lupa bahwa segala sesuatu yang sama-sama kita lakukan berkaitan dengan agama harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Setiap tingkah, setiap kegiatan, setiap peristiwa yang diawali dengan Bismillah, insya Allah ujung-ujungnya akan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab yang pertama dihadirkan babul ikhlas ya. Bab ini akan menerangkan, menjabarkan, bahkan menekankan kepada kita betapa pentingnya di dalam setiap kita beraktivitas kudu di sana ada nilai ikhlas ya. Ikhlas itu kemarin udah kita bahas bahwa yang kita lakukan kalau pengen awet, kalau pengen berkah ya ikhlas. Apa itu ikhlas? Ya sudah sama-sama kita kumandangkan hampir setiap waktu ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mengandung arti inna, sesungguhnya ya Allah. Kalau disalat kan kita bicara dengan Allah ya. Inna, sesungguhnya salati, salat saya ya Allah. Nusuki, seluruh ibadah saya. Ingatin ya, salati salat saya, nusuki seluruh ibadah saya ya. Apakah itu ibadah zahir atau ibadah batin? Apakah ibadah yang kelihatan, begitu juga ibadah yang tidak kelihatan, ibadah yang nampak atau yang tidak terlihat. Wa mahyaya, bahkan Rabb bukan hanya kegiatan saya, mahyaya hidup saya, mamati mati saya, itu semuanya saya serahkan lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengartikan hidup saya, mati saya, ibadah saya, dan terutama sholat saya bisa terlaksana karena saya mendapat kekuatan dari Allah. Ada dua makna ya. Makna yang pertama, saya serahkan semuanya untuk Allah, dan saya yakini semuanya bisa terjadi karena Allah. Dua makna ya. Yang saya lakukan ini ya Allah buat engkau, semata-mata mengharap ridhomu. Yang saya lakukan ini kekuatan dari engkau, kan beda tuh ya. Saya sekarang bisa ngaji, maka makna yang kedua, bisa ngajinya saya karena dapat pertolongan Allah. Dan saya ngaji tujuannya untuk mendapat ridho, itu harus semua begitu ya. Jangan tersirat dalam hati kita. Ngapa saya sering akhir-akhir ini saya sudah ngomong, biasakan jangan suka ngomong kebetulan ya. Kalau kita kan doyan tuh ngomong kebetulan. Kebetulan gua malam ini kosong, bisa ngaji gua. Ada yang gitu ya? Rata-rata ya. Kebetulan gua sehat, makanya gua ngaji.
Pak, Bu, di dunia ini yang ada yang kebetulan. Semua yang terjadi kehendak. Bisa dipahami ya? Saya bisa hadir ke sini karena dikuatkan oleh Allah. Bapak-bapak semuanya bisa hadir karena mendapat inayah dan kekuatan dari. Alangkah indahnya itu kekuatan yang sudah kita berikan, yang sudah diberikan kepada kita oleh Allah. Yuk kita serahkan lagi untuk Allah. Itu namanya ikhlas ya. Itu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi gak ada kebetulan, semuanya terjadi kalau dikehendaki oleh Allah ya. Saya sering banget ingat Imam Syafi'i itu kan, kalau ngelamuni Allah emang bener-bener apapun yang saya kepengenin kalau nggak dibarengi keinginan Allah nggak jadi. Tapi sebaliknya, walaupun saya kagak kepengen, kalau engkau kepengen ya jadi. Pengen banget saya sesuatu, tapi kalau Allah nggak kepengen, kagak bisa. Pacaran 8 tahun, kawinnya sama anak lain, itu bukan kebetulan, ketentuan Allah. Baru pandangan pertama, awal aku berjumpa kok langsung cinta, itu bukan kebetulan, kehendak. Itu namanya ikhlas tuh ya. Jadi segala sesuatu nggak ada yang disenderin ke kita. Kalau kita kan kebanyakan nggak begitu. Hebat usaha lu, gua lah. Kata Allah, gua dikemanain gua. Lu bangkrut mulu, heran usaha. Ya gua emang sial mulu. Semua kembalikan kepada Allah. Wabil khairi wabil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Segala sesuatu yang menimpa hamba itu, apakah itu bentuknya kebaikan atau itu bentuknya kejelekan, semua terjadi karena kehendak Allah. Kalau udah itu kan nggak pusing. Gagal kita nggak pusing nyari dukun, orang ganda kaum. Kemudian kalau kita berhasil, nggak sombong, orang ini kehendak Allah, jadi gua mah nggak ada apa-apanya. Balik ke kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Tiada daya, tiada upaya kecuali dengan kehendak. Nah, itu jangan lupa gitu ya. Kan sering saya ulang-ulang tuh, saking kepengennya Nabi kita umat gak kagak sesat, tolonglah kalau bisa itulah haula. Jadi wirid paling kagak sehari semalam 100. Malah ada janji tuh, janji Nabi apa itu? Orang yang ngelazimin baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim 100 sehari, bukan sekali duduk ya, sehari. Arti sehari itu berarti mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Masa nggak keburu laula 100? Orang kalau muter lagu berapa lagu itu dari jam 6 sampai jam 6 dengan refnya sekalian. Bapak-bapak semuanya kata Nabi apa? Mangqala, bahasa asli ini, mangqala kulla yaumin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim mi'ata marratin lam yusibhu faqrun abada. Oh, keren banget ini hadis ya. Orang yang biasa setiap hari, bahkan ada yang bilang sehari semalam, baca la haulanya sampai 100, selama itu kagak bakalan diserang kefakiran, kemiskinan. Oh, luar biasa itu ya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dari juga kalau sekaligus 100 orang luar biasa seribet mulu kan. Apa salahnya kita sama mirip-mirip mobil kita lah, mirip-mirip motor kita kan, nggak sekaligus kita bayarnya. Walaupun belum bayar kan udah jadi punya kita gara-gara apa salahnya ini yang 100 kita kredit. La ilaha illallah. Habis subuh 20, habis dohor 20, habis asar 20, habis maghrib 20, habis subuh 20, berapa?
100 malah saya memang terus terang nyolong kadang-kadang dibuat takut ada tamu habis sholat. Itu kalau hayya 'alas shalah itulah haula saya tancap bisa-bisa 10 kali itu sampai hayya 'alas shalah yang kedua. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi 2 kali hayya 'alas shalah dapat 10 saya. Jadi bukan kartu ini. La hayya 'alal falah. Ya Allah, ternyata Allah mengharuskan kita umat giliran Allahu Akbar kita ikut Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah kita ikut asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kita ikut asyhadu anna Muhammadar. Cuma ada tambahan di situ kalau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tolong sempurnain Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pas nongol hayya 'alas shalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata sampai yang kedua ternyata bisa 10 kali. Apalagi kalau yang azannya pakai macam-macam. As-salah kesempatan buat saya itu lah haulanya minta mana serius kita nggak saya rahasiain ini ibadah ini ya. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Setelah adzan itu dalam adzan ini bisa 20 kali tambahlah yang kedua adalah asyhadu hayya 'alal falah. Sunahnya kan la haula wala quwwata illa billah, cuman ada tambahan itu Allahumma ja'alna muflihin. Ujungnya tuh ya Allah jadikan saya hamba golongan yang beruntung dunia akhirat. Udah diamalin semua ya Bang Rita, udah lupakan gitu ya. Hayya 'alal falah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'alna muflihin la hayya 'alal falah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'alna muflihin. Sekali adzan bisa 10 la haula. Sehari semalam berapa kali kita gerakan? 5. Sehari semalam berapa kali digerakkan Kak Eli? Ya 5 lah. Ampun. Salat 5 waktu berarti adzannya juga ya 5 waktu, kecuali sekali salat 2 adzan. Kan lucu tapi entah. Berarti dari hasil la haula dari adzan aja ya 10 kali 5. Ya Allah 50 tinggal 50 lagi. Subhanallah. Bapak Ibu, ternyata apa yang diminta, yang disarankan oleh baginda Rasul Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada yang ngeberatin umat, nggak ada. Ya mungkin nggak, kita belum sampai ke situ. Kalau saya memang rada-rada bandel, saya mah kalau soal ibadah ngakalin ibadah ya. Padahal itu nggak dihitung sama orang-orang. Ya hitunglah. Orang kata Nabi, yang penting sehari semalam 100. Setiap adzan 10. Dari adzan aja udah dapat 50, tinggal 50 lagi. Pagi 5 saya 10. Habis zuhur 10, habis asar 10, habis maghrib 10, habis isya 10, habis subuh 10. Ya udah 10 kali 50 ditambah 50 berapa? Masa 2000 nggak mungkin kan, kecuali kalau kalkulatornya rusak kan gitu. Jadi oleh karena itu pantas Allah katakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, bagi wahyu nih yang sedang giatnya nyari duit, ada satu surat kata Nabi, surat Waqiah, lu baca berapa kali ya? Sehari semalam sekali. La ilaha illallah. Waqiah cuma 60. Bagi 5 aja ada. Saya dikit lagi aja itu. Oleh karena itu, bapak-bapak jangan suka kaget. Goseng, bukan kerjaan gua itu, gua kan punya penyakit. Kalau ini kelamaan aja mata mungkin kecil, mulut mungkin gede sama. Iya juga.
Soal muai mah nggak dimana. Oke, kita balik ke pelajaran. Jadi yang namanya ikhlas itu lakukan segalanya untuk Allah dan iktikadkan segala kelakuan itu berdasarkan inayah dan kekuatan dari jangan suka diaku, nggak boleh ya. Bisa-bisa hilang pahala. Lu sholat di nama sholat turunan, gua mah turunan sih, sholat turunan emang ada tanjakannya. Jangan. Dan semua ibadah terselenggara karena Allah. Maksiat bisa kita jauhi, maksiat bisa kita hindari. Itu semuanya semata-mata karena ada inayah dan pertolongan dari Allah. Kalau nggak ditolong kita maksiat dulu, maksiatnya enak, iya kan? Tapi kalau Allah tolong, insya Allah malah banyak di antara aulia, di antara ulama, orang-orang yang dekat kepada Allah justru berbuat maksiat itu enak. Berbuat maksiat itu bukan yang menyenangkan, tapi yang menyenangkan buat mereka amal soleh dalam rangka beribadah kepada Allah. Yuk, udah ya, babul ikhlas, ini bab ikhlas. Kemarin udah saya terangin ihdor. Kalau Bapak pernah belajar sorof ya, ihdor itu kalau kita tasrif fi'il madinya ahdara yuhdiru ihdoran fahuwa muhdirun wa dzaka muhdorun ya. Kalau kita dengar kalangan para habaib itu ada yang namanya Abu Bakar bin Muhammad Al-Muhdor. Kenapa bukan? Al-Muhdor itu katanya yang rajin dihadirkan. Saat kita tawassul kepada Allah minta melalui mereka bisa hadir untuk memberikan pertolongan kepada kita. Tapi kalau yang berkaromah ya, yang punya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, hati-hati ya. Sekarang zaman fitnah kan? Masalahnya sekarang kan banyak yang lebay. Bisa ngomong sama semut, bisa ngomong sama Jibril, bisa ngomong sama jin. Lalu siapa? Makoli inna rahmatan kan? Maksudnya apa? Di sini saya akan bicara soal ihdorun niyah.